Salam warga Kerajaan Allah, jumpa kembali di pagi hari ini, tepatnya di hari Sabtu tanggal 22 bulan Februari tahun 2025. Channel ini yang setiap hari ditayangkan dan beberapa hari tidak sempat ditayangkan saudara karena situasi dan kondisi. Mari Bapak Ibu dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, rindukanlah selalu Tuhan untuk selalu ada bersama dalam kehidupan kita seorang kelam Tuhan. Kita sebagai orang percaya haruslah juga menghidupi Tuhan yang kita sembah atau Tuhan yang kita percayai sebagai Tuhan kita, atau seperti yang akan kita lakukan dalam kehidupan kita seorang kelam Tuhan. Untuk itu mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersepakat bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, hari berganti hari, di hari ini kembali kami mengucap syukur Engkau telah memberikan kami istirahat yang cukup Bapa. Biarlah itu menyegarkan jasmani kami ya Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu sebelum kami beraktivitas di hari ini. Kiranya berbicara bagi kami ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita dengar firman Tuhan terambil dalam kitab Matius 4 ayat 1 sampai 11. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan di bumbungan batala, lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintah malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada tertulis, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dan ayat 8-nya, dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, "Semua ini akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Ayat 10-nya, maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyalah iblis, sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada dia sajalah engkau berbakti." Lalu iblis meninggalkan dia dan lihatlah malaikat-malaikatnya datang melayani Yesus. Demikianlah pembacaan firman Tuhan dalam kitab Matius 4 ayat 1 sampai 11. Berbahagialah dalam kehidupan kita yang senantiasa merenungkan firman Tuhan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, firman Tuhan ini adalah firman yang sangat luar biasa, yaitu ketika Yesus dicobai oleh iblis itu, seorang kelam Tuhan. Kenapa dicobai? Karena pada saat itu Yesus yang sedang berpuasa, yaitu 40 hari 40 malam dia tidak makan, saudara. Tentulah secara jasmani ketika orang tidak makan itu atau untuk berpuasa, maka ada sesuatu jasmania, yaitu mengalami kelaparan, seorang kelam Tuhan. Nah, ini Yesus dicobai oleh karena masalah kebutuhan atau masalah makanan itu. Nah, ini yang dikatakan oleh iblis itu, dia berkata, si pencoba itu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Nah, seorang kelam Tuhan, bukan sesuatu yang sangat sulit, yaitu batu itu bisa menjadi roti. Karena Yesus adalah anak Allah, saudara, dia bisa melakukan segala cara, baik itu yang tidak ada bisa dia lakukan menjadi ada. Maka dikatakan di sini, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah batu-batu ini menjadi roti." Saudara kelam Tuhan. Untuk apa menjadi roti? Supaya apa yang diperintahkan oleh iblis itu dituruti oleh Yesus itu, sehingga kemauan daripada iblis itu dimaungi oleh Yesus itu. Nah, inilah yang harus kita melihat sesuatu hal ketika Yesus di padang gurun, dia mengalami pencobaan dan dia
berkata dengan supaya apa yang disampaikan oleh iblis ini tidak dituruti oleh Yesus itu. Nah, ini sangat luar biasa seorang salam Tuhan. Ketika Yesus berpuasa 40 hari, tentulah secara jasmani ketika orang berpuasa ada merasa aus, ada merasa dahaga, yaitu itu yang dilakukan oleh iblis seorang salam Tuhan, mencari segala hal untuk apa? Diperintahkan, yang diperintahkan oleh iblis itu dituruti. Nah, seorang salam Tuhan, apa kata Yesus di dalam firman-Nya selanjutnya? Yesus berkata, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Manusia hidup bukan dari roti saja, saudara Tuhan, tetapi dari setiap firman yang dari mulut Allah. Kita sebagai orang percaya, ketika kita memiliki iman di dalam firman Tuhan itu, dan kita meyakinkan firman Tuhan itu yang akan membawa segala kehidupan kita, maka hal-hal yang masalah jasmani atau kebutuhan kehidupan kita, saudara, ketika kita mendengar firman Tuhan itu, itulah yang akan juga bisa mengenyangkan kita, saudara. Yang akan memberikan sesuatu hal, yaitu hal yang tadi aus bisa menjadi tidak aus itu, saudara. Seperti yang dialami oleh Yesus ini, secara jasmani 40 hari 40 malam dia berpuasa, saudara Tuhan. Tentulah waktunya bukan sesuatu yang singkat, yang seperti layaknya orang mungkin dia berpuasa 1 hari. Kalau dia berpuasa 1 hari, tentu dia bisa merasa lapar juga, saudara. Tetapi ini yang dialami oleh Yesus 40 hari 40 malam tidak makan, saudara Tuhan. Hal ini kita harus melihat sesuatu hal bahwa apa yang disampaikan oleh Yesus ini, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Mari pada pagi hari ini sebagai orang percaya, ketika kita selalu menyambut firman Tuhan, ketika kita selalu belajar firman Tuhan, saudara, itu akan mengenyangkan kita, itu akan mendidik kita, itu akan memberikan segala hal yang ada di dalam hati dan pikiran kita yang mungkin tidak baik, maka itu akan keluar, seorang Tuhan. Bahkan dari hal kita mendengar firman Tuhan akan membawa kita damai, akan membawa kita kebahagiaan, akan membawa kita menjadi sehat, seorang Tuhan, sehat secara jasmani ini. Nah, ini hal yang disampaikan oleh Yesus itu, yaitu dia menyampaikan kepada iblis bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, seorang Tuhan. Jadi roti memang dapat mengenyangkan secara jasmani, tetapi secara rohani dia tidak bisa mengenyangkan. Kehidupan kita sebagai orang percaya bahwa hal yang rohani ini haruslah dapat memberikan sesuatu hal yang akan mengenyangkan kita, seorang Tuhan. Maka seorang Tuhan, ada banyak ketika orang dikenyangkan daripada rohaninya, maka kehidupan lamanya dia akan dibawa untuk tidak melakukannya lagi, saudara. Seperti tidak melakukannya lagi yang tadinya suka berdusta, kemudian dia tidak mau berdusta lagi, yang tadinya mencuri tidak mau mencuri lagi, yang tadinya suka baper atau terbawa perasaan, saudara, dia akan hilang dengan sendirinya ketika dia merindukan firman Tuhan untuk belajar, saudara yang kasih dalam Tuhan. Jadi ini sesuatu hal yang harus dapat kita melihat dan belajar dari firman Tuhan ini, karena dari firman Tuhan ini akan mengenyangkan kita, bukan saja masalah jasmani akan dikenyangkan, tetapi yang rohani itu sangat luar biasa akan mengenyangkan kehidupan kita, saudara. Selanjutnya yang dicobai oleh iblis, dia berkata juga dalam firman Tuhan, iblis berkata, jatuhkanlah dirimu ke bawah ke bumbungan bait Allah itu, seorang Tuhan. Bukan sesuatu yang sulit untuk menjatuhkan Yesus itu dari hal ke tempat tinggi, seorang Tuhan. Tetapi yang menjadi pertanyaan bahwa Yesus tetap dalam konsistennya, dia tidak mau menuruti perkataan daripada iblis itu, seorang Tuhan. Maka Yesus berkata ini dalam ayat ke-17, Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu, saudaraku yang kasih dalam Tuhan.
Hal yang kita melihat sesuatu firman ketika Ali Yesus dicobai, baik itu suruh Yesus menjatuhkan diri dari ke tempat yang tinggi, saudara, supaya ke tempat yang tinggi itu akan disambut, baik itu disambut malaikat, saudara. Itu dalam firman Tuhan. Mari pada pagi hari ini sebagai orang percaya bahwa kehidupan kita segala sesuatu ketika hal yang mungkin kita diperhadapi pencobaan, saudara sekalian Tuhan. Mungkin kita diperhadapi pencobaan seperti penderitaan kehidupan, mengalami kesusahan ekonomi, percayalah bahwa hal yang kita akan dapatkan, kita raihkan, yaitu kekuatan yang Tuhan akan menyertai kita. Seperti yang dilakukan oleh Yesus ini, seorang kasih dalam Tuhan. Dia tetap konsisten, dia tetap dalam hal dikatakan jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Jadi Yesus berkata kepada iblis itu, engkau jangan mencobai Tuhan Allahmu. Jadi Yesus menganggap bahwa apa yang disampaikan oleh Yesus ini supaya jangan mencobai Tuhan Allahmu. Jadi iblis melihat sesuatu hal bahwa Tuhan Allahnya yang sebenarnya yaitu yang dalam firman Tuhan ini bahwa Tuhannya yang harus disembah. Nah, seorang Islam Tuhan, kalau kita tahu dan telusuri yang tadinya iblis ini bernama Lucifer, seorang Islam Tuhan. Dia adalah malaikat untuk menyembah Tuhan, tetapi karena dia ingin menyamai Tuhan, maka dia diusir dari hal yang tadinya malaikat itu, seorang Islam Tuhan. Kehidupan kita sebagai orang percaya, saudara, tetaplah kita melihat harus tetap kita menyembah Tuhan Allah kita. Allah kita yang kita sebut Allah Elohim, Allah kita yang disebut Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah yang di dalam nama Tuhan Yesus itu harus kita sembah, saudara. Harus juga dapat kita mengucap syukur kepada seorang Islam Tuhan. Jadi hal yang inilah yang harus dapat kita lakukan. Ayat yang terakhir sebagai pencobaan yang dialami oleh Yesus itu dia berkata, dan berkata kepadanya, semua ini akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Itu diperintahkan oleh iblis itu supaya Yesus menyembah daripada iblis. Apa yang dikatakan selanjutnya kepada Yesus ini? Yesus berkata kepadanya, enyalah iblis, sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Mari pada pagi hari ini sebagai orang percaya, seorang Tuhan, kita harus juga berbakti kepada Tuhan kita. Kalau Tuhan kita yang disembah ini yang dicobai oleh iblis, seorang Tuhan, karena apa dicobai? Ya karena kita melihat bahwa Yesus ini adalah anak Allah yang sedang melakukan puasa 40 hari 40 malam. Mari seorang kasih dalam Tuhan sebagai orang percaya, kalau kita mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, biarlah kehidupan kita ada sesuatu hal ketika kita diperhadapi pencobaan, baik itu pencobaan penderitaan, baik itu pencobaan dalam setiap kehidupan kita mungkin kita mengalami, seorang dalam Tuhan. Percayalah bahwa hal yang kita dicobai tetap dalam hal untuk tetap menyembah Tuhan Allah kita, seorang dalam Tuhan. Tetap percaya kepada Allah itu, saudara. Seperti yang Yesus sampaikan kepada iblis itu, di mana Yesus diperhadapi pencobaan itu, dia tidak mau menuruti perkataan iblis, seorang dalam Tuhan. Jadi sebagai orang percaya, marilah kita rindukan firman Tuhan ini, bahkan apa yang disampaikan Yesus ini, bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Firman Tuhan ini sebagai hal yang kita haruslah menghidupi itu, karena dari firman Tuhan itu adalah sesuatu hal yang akan, yang saya katakan tadi, bisa mengenyangkan secara jasmani kita, bahkan juga secara rohani kita, saudara dalam Tuhan. Rohani kita akan diperbaiki, saudara. Maka perlulah kita merindukan seperti merenungkan firman Tuhan. Mari pada pagi hari ini luangkanlah waktu kita dalam setiap bersaat teduh. Percayalah bahwa apa yang kita lakukan untuk bersekutu kepada Tuhan, maka disitulah ada kekuatan, saudara dalam Tuhan. Ada pertolongan, ada berkat Tuhan yang akan Tuhan sediakan bagi kita yang selalu setia kepadanya, saudara dalam Tuhan. Mari kita sambut segala kegiatan kita dari pagi hingga malam dengan kita bersepakat bersatu di dalam doa.
Terima kasih yang kami sembah, yang kami muliakan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami telah mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami adalah orang yang percaya kepada Engkau ya Tuhan Yesus. Olehnya kepada Engkau saja kami serahkan segala kehidupan kami kepada Engkau. Biarlah firman-Mu yang bisa menghiasi kehidupan kami dan firman-Mu yang kami harus belajar ya Bapa. Karena firman-Mu adalah penuntun pedoman dalam kehidupan kami ya Tuhan. Olehnya bawalah kami untuk selalu merindukan Engkau di dalam waktu-waktu yang harus kami isi ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Hari ini hari yang baru, hari yang akan kami kerjakan dari setiap kegiatan dari pagi ke malam. Biarlah setiap kegiatan kami serahkan dalam tangan Tuhan ya Bapak. Agar yang kami kerjakan dengan penuh gairah semangat yang baru ya Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Kami percaya dalam setiap kegiatan Engkau menjaga kami, melindungi kami, bahkan selalu ya Tuhan mencurahkan berkat bagi kami ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami sambut segala kegiatan pagi, siang, dan malam bersama dengan Engkau ya Tuhan. Kami cakap melakukan segala perkara-perkara. Terimalah doa kami ini ya Allah. Kami alaskan di dalam tangan pengasihan Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Sampai jumpa kembali dengan jam sama besok.